RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pak, kucing kawin. Kucing kawin. Ya, berkah. Tadi kerok ya, jangan dibuat beli ya. Berkah duit dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa sampai ke RDAY. Baru 3 minggu ini Pak Haji saya tuh mengenal RDAY. Hati saya langsung senang, apalagi melihat Bapak yang begitu lucu menyampaikan di dalam channel itu. Dan saya langsung yakin atau percaya karena itu sering dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Ibu saya Yang mana? Yang mana? Kalau saya dulu waktu kecil kebentur Pak Haji. Kalau kecil kebentur? Iya, dikasih rambutnya. Jadi rambutnya diusek-usek gitu di benjolan yang kebentur itu. Enggak taunya kempes dan kita enggak nangis karena enggak sakit. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ilmu kearifan lokal ya. Iya. Oh iya. Akhirnya kemarin saya lihat semua YouTube-nya itu ada apa? Nyentongin gitu ya. Ibu saya mungkin lupa ya atau apa, atau mungkin tidak menggunakan centong. Waktu itu memang agak pusing karena memang tensinya itu selalu rendah. Saya bilang, Bu, dicentongin aja. Dicentongin gimana ya? Saya yang ngerjakan dulu, saya centongin. Terus? Rata dari kepala sampai, kan nyengir-nyengir gitu ya kalau pusing gitu. Nyengir-nyengir? Iya. Ini bapak-bapak nanya, Ibu kalau nyengir gimana? Coba nyengirnya Ibu gimana kalau nyengir? Ya nyengir Pak Haji, kan bukan saya. Kalau kuda nyengir kan udah lihat tuh si bolong. Kalau itu yang nanya nyengir kayak gimana? Meringis. Meringis ya. Akhirnya saya centongin. Terus kita buatkan susu, suruh istirahat. Sorenya saya telepon. Coba Mas telepon Ibu gimana gitu. Bu, nggak taunya suaranya berisik. Loh Ibu di mana? Aku pengajian. Loh kok sudah pengajian katanya tadi pagi? Pusing. Kok sekarang sudah pengajian? Itu Pak Haji, alhamdulillah ilmu centong itu bermanfaat sekali. Wow, tepuk tangan. Sampai akhirnya ibu mertua saya juga begitu. Habis jatuh kakinya itu sering masih ada apa ya, ngilu-ngilunya gitu, namanya orang tua ya. Iya. Terus bilang, aku mau dipijet. Nggak usah dipijet Bu, kalau orang tua itu nanti tambah salah atau apa. Dicentongin aja, saya centongin, ajarin pelan-pelan gitu. Ketika kita pulang biasanya itu kan diantar sampai depan pintu. Ini enggak, karena si ibu nyentongin Pak Haji. Oh, ibu nyentongin. Iya, nyentongin gitu, melanjutkan apa yang sudah saya kasih tahukan itu. Sorenya saya bilang sama Mas, coba ditelepon Ibu gimana kondisinya. Alhamdulillah sehat Ibu-ibu. Tepuk tangan dong. Wow. Dan waktu saya kunjungi itu kan ibu mertua itu agak sedikit apa namanya ya, nyun sewu ya, mungkin tulangnya tulang tua agak sedikit gitu. Tulang tua. Iya. Emang ibunya umur berapa? 80-an mungkin. 80-an. Iya. Akhirnya waktu kita ke sana itu ibu itu bisa berdiri tegak loh. Wow. Gini jalan gitu. Oh, alhamdulillah. Berkat centong itu. Sekarang Ibu ada pertanyaan nggak buat saya? Pertanyaan saya tuh ada sedikit sakit di telinga Pak Haji. Udah berapa lama? Sudah lebih 2 tahun mungkin. Oke, pertanyaannya. Karena datang tidak datang, suaranya tuh kayak gemuruh gitu. Gampang, pengen sembuh atau pengen kambuh? Pengen sembuh Pak Haji. Gampang. Karena kadang mengganggu, kadang tidak. Masuk. Kalau Bapak dan Ibu ada penyakit di telinga, kalau Bapak dan Ibu ada penyakit di mulut, gigi atau di gusi, obat yang paling ampuh satu-satunya adalah lobang ketemu lobang. Apa tuh? Tangan kiri colokin ke dalam lobang alat kelamin Ibu atau Bapak, tempelin di kuping. Tempelin lagi ke kuping 9 kali. Kalau gusi bengkak, tempelin tangan kiri kita ke dalam lobang, tempelin ke gusinya 9 kali. Enggak sampai 1 menit langsung sembuh.
Obatnya apa? Lobang ketemu lobang. Lobang ketemu lobang. Coba deh praktekin sekarang. Kan nggak sampai 1 menit. Buka kerudungnya, kasih lihat kupingnya ke pemirsa. Buka celananya, kasih lihat lobangnya ke pemirsa. Langsung praktek. 1 gepok buat testimoni. Pak, mana ada berobat ke dokter dikasih 10 juta. Ini bukan dokter, SD Impres. Buka kerudungnya, kasih lihat lubang telinganya. Buka celananya, kasih lihat lubang alat kelaminnya. Ibu mau pakai jari ibu atau mau cari bapak yang pakai batik? Jadi nanti dipraktekin ya. Mau di sini nanti ke toilet bisa colok. Colok 9 kali. Colok. Enggak usah sampai 9 hari kelamaan. Hari itu juga langsung sembuh. Apa buktinya? Kedahsyatan alat kelamin ibu. Amin, amin, amin. Karena alat kelamin ibu enggak boleh ada barang yang panjang masuk. Amin, amin. Ada lagi? Ya. Yang kedua. Ada lagi pertanyaannya? Yang kedua ini Pak Haji. Sebelum saya kenal ilmu RDAY itu saya jual tanah. Apa? Jual tanah. Oh iya. Sudah saya niatkan memang saya jual. Setelah itu saya kenal ilmunya Pak Haji. Katanya kan nggak boleh jual aset. Ya. Waktu itu saya nasar 350 juta. Ya. Akhirnya karena kita tidak ingin jual aset, saya naikkanlah 500. Nggak taunya laku. Jadi setelah saya ini hajatin ilmunya ADRY itu laku. Tapi lakunya harganya yang 350. Pertanyaannya? Begini, kalau memang itu menjadi sebab untuk, kan rumah saya belum jadi Pak Haji. Jadi selesainya rumah, bagaimana saya harusnya itu? Apa saya terima atau terima aja, nanti kekurangannya nanti Allah recovery. Ibu ciptaan Allah, pembelinya juga ciptaan Allah. Jangan sama-sama ciptaan Allah sama ciptaan Allah bersih tegang. Orang yang bersih tegang antara ciptaan Allah sama ciptaan Allah, biasanya yang menang ciptaan Allah, Allah hujat dalam bentuk anak dan keturunannya terus merugi. Udah kasih aja, nanti ibu di recovery sama Allah. Iya. Gitu. Saya berikan keputusan memang setelah dari sini. Iya, kasih aja. Masalah kurang 100, kurang 200, nanti Allah kasih lewat yang lain. Siap, begitu, siap. Jangan takut Pak. Saya punya tamu nih Pak. Dia harus potong sapi 6 ekor. Sapi 6 ekor yang harganya 150 juta. Itu kalau 6 ekor harganya berapa? 900. Tapi kan saya udah sabda. Kalau lu mau terkabul, lu harus potong sapi 9 ekor yang harganya 150 juta. Saya nggak punya uang Pak Haji. Berapa tuh kalau 6 ekor? 900 juta. Saya nggak punya uang, tapi saya udah sabda. Ya udah kita potong tuh, jeras. Terkabul. Habis terkabul, kan dia nggak ngabarin kita. Nyantai aja. Dia nggak ngabarin, santai aja. Nah, besoknya dia datang. Kenapa bos? Ada tagihan macet Pak Haji. Wow, berapa? Hampir 100 miliar kurang. Kok bisa? Nah, dia cerita lama-lama merepet ke hajatnya ini. Oh iya, kan kemarin kita potongin sapi kan, 6 ekor, 900 juta. Iya, makanya saya lupa belum bayar Pak Haji. 900. Karena tagihannya macet katanya dia. Saya bilang alhamdulillah. Tapi kan pada saat yang 900-nya dia belum bayar, kan pada saat beberapa hari sebelumnya kan udah ada yang terkabul dan dia bayar kita lebih dari 900 juta. Nah, akhirnya dia punya aset kendaraan. Semuanya buat anak yatim. Terserah Pak Haji pilih yang mana. Ini mobil kita mewah. Saya bilang kalau semuanya boleh gak 6-6-nya?
Saya nggak berani nolak. Pindah ke kita semua. Dan sekarang dia punya tambang nikel dan tambang batu bara. Nah mau saya, udah jangan perhitungan. Kurang berapa sih? 700 kurang bertaruh kurang 100. Udah legowo. Namanya ilmunya legowo. Namanya lapang dada. Santai aja. Kayak Bu Ai adminnya RDAY. Kan waktu itu dia pada saat utang 2,5 miliar. Ibu paksain Bu, sedekah Bu. Sedekah pembersih WC. Berapa Pak Haji? 3 juta. Dia mikir, kan aku utangnya 2,5 miliar. Bukannya sedekahnya 2,5 juta. 2,5 juta. Nggak boleh. Lebihin jadi 3 juta. Saya nyuruhnya pagi tuh. Ntar tanya Bu Ai deh. Saksinya ada Bu Ai. Namanya Sri Hartati. Adminnya RDAY itu. Yang suka masukin ya. Sampai jam 3 sore, jam 4 sore saya tanya, udah belum nyedekahin yang 3 juta pembersih WC? Belum Pak Haji. Karena kita udah sabda, ya udah saya transfer ya 3 juta ya. Alhamdulillah Pak, utangnya 2,5, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan alhamdulillah Bu Ai, dia jadi volunteernya RDAY sampai hari ini, dari 2014 sampai hari ini. Coba kalau saya nggak keluarin 3 juta. Kan berarti gurunya perhitungan kan. Makanya saya, Bu Ai ikut saya ya. Enggak, saya ikut RDAY aja. Bu Ai ikut saya sama Pak Ai kerja. Enggak, saya ikut RDAY aja. Sampai hari ini. Nah maunya saya, bisa ada Bapak dan Ibu dalam hidup ini jangan perhitungan. Kita suka perhitungan. Jangan dong, orang Tuhan aja nggak perhitungan sama kita. Maksud kita perhitungan. Tapi kan dia diuntungin Pak Haji, dengan saya jual murah dia untung. Enggak, nanti Tuhan recovery dengan caranya Tuhan. Dilepasin, nanti Bu dapat lagi. Baik, gitu. Pak Haji. Saya nggak ngimpi loh Pak. Mobil saya, Bapak kalau lihat dari sini aja tuh. Itu mobilnya Pak Haji, ngamprak aja nggak dipakai. Nggak dipakai Pak. 120 unit nggak dipakai. Kok nggak dipakai? Orang nggak beli. Gimana mau pakai? Iya. Paling saya pakainya Alphard. Kalau ganjil ya pakai yang putih, kalau genap pakai yang hitam. Atau saya pakai Jeep Mercy GL400. Atau saya pakai Dodge Journey. Kayak Pajero, Fortuner. Bapak lihat aja nih Pajero, Bapak lihat. Nggak pernah keluar masuk. Di situ aja. Bang. Kenapa? Kita bersyukur sama Allah, jangan perhitungan. Kita kan suka perhitungan. Nggak boleh, nah Ibu losin aja. Nanti Allah ganti. Siap. Kalau masjid bagus emang yang bangun saya. Yang bangun Pak Kiai. Pak Kiai Yusuf Mansur. Tahu kan Pak Kiai? Iya. Kan saya bukan Kiai, saya SD Impres. Tapi dia mau tuh. Tenang aja bos. Jadi jangan perhitungan. Kita ini kadang suka perhitungan. Kalau gue jual murah, rugilah enak di dia. Gak ada lah. Tuhan kan maha adil. Kasih aja. Iya, baik. Nanti diganti yang lain. Baik Pak Haji. Minimal Ibu umur panjang, rezeki panjang. Alhamdulillah. Minimal alat kelamin Ibu nggak panjang. Tepuk tangan dong. Satu lagi Pak Haji. Ya. Ini mau menyambut Purna pensiun. Saya sudah mulai buat produk. Bagaimana dengan produk saya ini? Produknya apa? Ini ada pasta asam Jawa, ada pasta kalawa. Pasta asam Jawa. Iya. Khasiatnya apa? Khasiatnya banyak. Kalau untuk minuman atau merampingkan ibu-ibu supaya langsing, tinggal tuang aja, kasih madu, kasih gula merah, sudah bisa diminum pakai air hangat. Yang buat alat kelamin ngaceng, cepet ngaceng yang mana? Yang kalawanya Pak Haji. Hah? Yang kalawanya. Takutnya ntar kita minum alat kelamin kita mimples. Itu untuk Hah? untuk masak kalau bikin rawon atau kondro. Biasanya kalau itu kan setengah mati kerjanya ya ibu-ibu ya, mesti diketok dulu, terus dikeluarkan, direndam, diulek, baru bisa dipakai. Kadang-kadang juga ada yang dicicip itu pahit. Kalau sudah seperti itu sudah dijamin tinggal tuang, tidak pahit dan sudah tinggal digomso aja gitu. Boleh. Terus apa lagi? Maksudnya prospek kedepannya bagaimana Pak Haji? Kan saya masih Bagus Bu. Semua usaha apa aja bagus kalau niatnya yang di Al-Quran.
Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibu produksi ini karena ibadah. Kayak saya nih, ngajar niatnya karena ibadah. Kalau orang kan enggak. Di mana-mana seminar mesti bayar lah 100.000 minimal. Ya kan? Ada lagi 500. Ada biaya konsultasi. Ini enggak Pak. Saya konsultasi kemarin di Plaza Indonesia di restoran namanya Sari Ratu. Sari Ratu. Itu makan di Sari Ratu berlima satu meja. Bapak udah bisa bayangin berapa tuh? Sari Ratu Plaza Indonesia. Ada udang, ada apa. Kedua Pak, karena saya yang nentuin tempatnya di Plaza Indonesia ya di Sari Ratu. Itu resikonya kan orang tamunya 4. Suami istri. Itu pulangnya saya sangonin Pak 500.000. Dia juga pasti nonton. Nih Mbak 500.000 nih suaminya. Nih. Kok disangonin Ji? Ya kan tadi kan lo maunya di Aeon Mall. Terus gue giring ke Plaza Indonesia. Gue sangonin. Itu luar biasa kata dia. Saya bilang alhamdulillah. Tapi Allah ganti. Saya duduk manis. Dia sedekah subuhnya 100 juta. Dan dia transfernya ke saya 25 juta. Saya bilang, Mbak kan tadi udah sedekah subuh tadi yang 100. Enggak, nih Aji buat Aji 25 juta. Terserah Aji mau ngapain. Aji di mana? Ada di Plaza Indonesia. Ya udah buat jajan-jajan. Hah? Jajan-jajan. Jajan seberapa Pak? 25 juta. Badannya gendut gini. Mau ke Kondro ngeri. Mau ke Iga Bakar ngeri. Paling minumnya teh anget tawar. Ya kan? Hemat. Mungkin istri saya minumnya es coklat. Saya paling cuma nyicipin istri saya es coklatnya bahasanya kan. Nyecep. Iya. Istri saya kan hobinya makan roti croissant. Dia mah makannya separoh. Saya paling ngabisin croissantnya dia. Enggak say. Istilahnya begitu. Nah maksud saya bisa gak Bapak setiap pengeluaran 1 rupiah pun jangan perhitungan. Apakah ke anak, apakah ke istri, apakah siapapun jangan. Kadang kita suka mau beliin anak baju sama celana. Jangan perhitungan. Namanya anak kan yang lahirin kita. Emang duit kita? Bukan, kan duit suami kita. Terus kita beli baju misalkan milih. Taruhlah kita milih 3 misalkan. You juga jangan perhitungan. Kan Tuhan sama kita nggak perhitungan. Ya, jadi ibu los aja. Ya. Niatnya dagang ini niatnya karena Kebermanfaatan. karena ibadah. Oh, Bukan karena karena ibadah. kebermanfaatan. Udah diterangin masih bloon juga. Tepuk tangan dong. Kalau nggak blow on nggak sampai sini Pak Haji. Mungkin ibu karena sering makan ini jadi blow on ya. Jadi gue ngeri nih mau beli. Ngerinya gue jadi blow on ya. Berarti. Jadi apa-apa niatnya karena ibadah. Ya. Jadi bapak dan ibu. Kalau ngelihat pasangannya kita lucu. Jangan langsung dicela. Apa tuh lucu? Misalkan ibu suami hobinya di kamar telanjang bulat. Harusnya alhamdulillah. Pesugihan saya emang agak antik. Suami saya tuh Pak Haji. Tepuk tangan dong. Oh benar. Iya. Jadi hobinya telanjang. Iya, biar sebentar pulang dari masjid langsung buka. Telanjang. Kok sama kayak saya? Saya gitu Bu, kalau di rumah telanjang aja. Salah. Paling istri saya cuma teriak-teriak papa, aduh papa. Itu hordengnya belum ditutup. Iya betul. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Iya. Ada ikut di sini Pak Haji. Padahal dia rumahnya di mana? Rumah saya di Taman Bougainville di Surabaya. Taman Bougainville Surabaya. Surabaya. Saya juga belum lihat suami ibu. Iya. Kenapa kok saya ngomongin saya nyindir dia? Kok bisa pas ya? Emang kekerannya nggak salah ya? Wow. Kebetulan kamar saya di atas itu memang jendelanya terbuka jadi los ke sana ke tetangga semua gitu. Karena suami bilang, "Ih nanti dilihat tetangga." Gitu.
terbuka gitu. Oh, saya bilang, Iya. kamarnya di atas bener. Iya, betul. Wow, tepuk tangan dong. Kok saya nggak ngomong kamarnya di bawah ya? Kamarnya di atas. Di bawah ada jendelanya. Ada jendelanya. Ya, ya. Di lantai 2 boleh, di lantai 3 boleh. Istilahnya kalau di lantai 3. Oh, jadi suami ibu sama saya. Wow. Ada di sini Pak Haji. Oh, ada? Ada. Oh iya, nggak usah ditunjuk ya, jangan ya. Malu nanti Mendingan ya. diukur aja alat kelaminnya ya. Terus ada pertanyaan lagi? Sudah Pak Haji, itu aja. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, siapa lagi yang menanya? Siapa lagi? Ya, nih buat ibu. Buat ibu. Biar nggak rebutan telanjang, buat suami. Jangan rebutan ya. Nanti bilang sama suami, maklumin deh Pak Haji. Namanya pengobatan nggak waras. Ah? Hasilnya waras. Iya bos, pertanyaan apa bos? Oh iya Pak Haji, terima kasih. Saya dari Solo Pak Haji. Saya untuk kerjaan sehari di kantor kelurahan. Ya. Ada hajat yang saya sampaikan. Selama ini sejak 2010 SK saya sudah tergadai di bank dan sertifikat juga ikut. Jadi selama 2010. Jadi minjem duit di bank jaminannya SK. Ditambah sertifikat juga. Oh sertifikat. Emang pinjamannya berapa kok sampai double jaminan? Yang SK itu 150, yang sertifikat itu beda bank Pak, itu 70. Nah, kemudian di KUR juga ada sekitar 25. Sampai 2010 ini dari 3 tempat itu hampir tiap tahun top up sampai hari ini hampir tiap tahun. Nggak berhenti malah nambah. Nah, hasil top upan itu saya pakai untuk mengembangkan usaha dagang pakaian saya. Dagang pakaian tidak mengumpul uang, dagangan habis, uang habis, tidak bisa ngangsur juga. Terus? Itu. Nah, ini yang pertama, saya ingin pinjaman saya bisa selesai tanpa ngangsur, tanpa jual aset. Yang itu yang kedua. Yang Bos, kalau saya boleh tanya nih kita diskusi ya. Ya. Top up. Itu kalau top upnya disetujui nama bank, itu udah izin Allah belum? Ya. Udah, jadi jangan ngeluh. Top up. Jadi cicilan naik, utangnya nambah. Biarin aja bos, kan utang lo nggak seberapanya utang negeri ini. Tepuk tangan dong. Kemarin hari Kamis Pak, saya dipanggil dari pimpinan, itu kan sudah 5 bulan tidak ngangsur. Dipanggil dulu tanggal 30 Mei, itu kan sudah didaftarkan di balai lelang. Tapi kemarin hasil colekan saya hari Kamis kemarin dibatalkan untuk lelangnya Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Pak, Ya. berarti kan colekan alat kelamin Bapak manjur. Ya. Bapak penyolek alat kelamin terus ditempelin kemana? Ke mulut. Nah, manjur kan? Pimpinan nurut manut katut. Nah, Hari manjur Kamis kan? kemarin seperti itu, ya. Nggak jadi dilelang kan, dibatalin kan? Pengen lunas saja. Ya, maksudnya lelang dibatalin kan? Ya. Ini ibu-ibu ada yang besok mau dilelang. Bisa gak lo colek dulu bentar? Biar aman besok Senin. Ya Bu ya, gak apa-apa kan Bu? Jangan ya Bu, agak gosong Bu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak, tadi biar selesai tanpa cicil, tanpa lunas, tanpa cicil, tanpa ngangsur, tanpa sita. Yang kedua, ini terjadi di rumah Pak. Di rumah saya itu sudah beberapa tahun ini tiap hari Jumat. Itu kalau uang ditinggal di rumah sholat Jumat keluar, itu pasti berkurang. Uang istri, uang saya, uang anak, jadinya berantem. Sampai kemarin istri ngajak pindah rumah, ke rumah istri. Iya. Akhirnya pindah rumah. Iya. Seperti itu Pak. Pertanyaannya uangnya Pertanyaannya, hilang gimana? Istilahnya kan untuk menghilangkan barang yang mengambil uang itu loh Pak. Ya tuyul lah Iya. pasti ya. Jadi gini Pak Bu, kalau uang kita hilang, sekarang gede nilai uang kita yang hilang, apa gede kita bayar cicilan? Kan gede bayar cicilan. Iya. Santai aja. Lo diambil sama bank aja diem. Gedean diambil sama tuyul aja. Mel. Tepuk tangan dong.
Jangan, yang penting kamu ngucap. Kalau nanti hilang lagi berarti utang gue mau lunas. Kalau uang gue hilang lagi berarti utang gue lunas. Kenapa nggak dijadiin objek untuk hajat terkabul ngucapnya itu? Ini malah duitnya hilang malah menghindar. Pindah rumah. Janganlah. Bilangin, Bu, lo manggil bini lo apa? Gimana Pak? Manggil bini lo apa? Ibu. Bu, kata Pak Haji, ini kan yang ngambil tuyul. Nggak seberapa. Gede duit kita diambil sama bank, Bu, tiap bulan. Daripada sama tuyul. Kita duit cicilannya aja nyantai. Coba Ibu sama kita sepakat. Kita jengkelnya, lawannya hajat terkabul. Contohnya gimana Pak? Pokoknya kalau hilang lagi, hutang saya pasti lunas minggu ini. Pokoknya kalau hilang lagi, pasti hutang saya lunas minggu ini. Tapi kemarin saya praktek yang itu Pak, rendaman celana dalam saya Siram di depan rumah. Sudah 3 Jumat ini enggak anu lagi saya tes. Nggak masuk tuyulnya. Masih utuh uangnya. Nggak bakal hilang. Ya ada. tuyulnya sebenarnya mau masuk tapi baunya bau bangke. Bisa manjur juga ya Pak ya. Sudah 2 Jumat kemarin saya tes uangnya enggak berkurang. Iya kadang kan habis disiramin air rendaman celana dalam kamu. Apa itu memang harus terus-terus mutu Pak? Iya kan alat kelamin kamu kan bau karbol. Tapi sebenarnya janganlah disiram air celana dalam, jangan. Depan rumah. Iya sekarang gini, hilangnya berapa sih kalau saya boleh tahu? Kalau itu biasanya rata-rata seperempatnya Pak. Kalau ada 1 juta 250, kalau 4 juta 1 juta seperti itu. Rata-rata seperti itu. Oke, sekarang total hutang kamu berapa? Sekitar 250-an Pak. Kan nggak seberapanya. Kenapa nggak kita manfaatin, kita nepok. Pokoknya kalau nanti masuk lagi tuyulnya dan dia ngambil duit saya, ini saya pancing, pasti utang saya lunas. Pasti utang saya lunas. Pasti utang saya lunas. Pasti utang lunas. Begitu justru Berarti itu. setiap ada kejadian kita ucap gitu ya Pak ya? Iya. Bapak coba lihat. Syekh Sudais. Syekh Sudais. Siapa namanya? Syekh Sudais. Syekh Sudais kecil itu kan nakalnya luar biasa. Setiap ada tamu makanannya dikasih pasir sama Syekh Sudais. Kasih pasir. Sehingga ibunya marah. Semarah-marah ibunya ngomongnya cuman, Syekh Sudais, kalau kamu masih nakal terus, kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram tuh. Dan syarat imam Masjidil Haram. Ya, betul. Ya, itu ada di YouTube Pak. Jadi ibunya Syekh Sudais, dia cerita di YouTube, kenapa Syekh Sudais bisa jadi imam Masjidil Haram? Dia tidak pintar, dia tidak jenius, dia tidak dan tidak. Dia hanya cuman pakai kata-kata, Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, jadi imam Masjidil Haram. Nah maksud saya, bisa gak Bapak ngomongnya, kalau ada tuyul lagi masuk, hilang duit saya, utang saya lunas minggu ini. Ngucapnya begitu. Ya, setiap ada kejadian yang kita ucap yang baik. Iya. Misalkan Bapak malam mau ML. Kok punya kamu belum berdiri? Kalau kamu gak ngaceng, utang saya lunas. Nah kamu milih ngaceng apa lunas? Lunas Pak. Hah? Lunas Pak. Ya udah digembok tuh alat kelamin. Bapak dan Ibu, jangan berobat hajat terkabul dengan serius. Buat apa? Orang yang ngabulin Allah Subhanahu wa taala, kita kan kadang presentasi serius. Kata Allah, ngapain serius? Udah aja lucu-lucu. Orang yang ngabulin gue. Ngapain lu sepertinya jaim-jaim orang pada ampret kata Allah. Udah aja kayak gada gaya SD impres. Ya kan? Yang penting terkabul. Tepuk tangan dong. Buktinya apa Pak? Namanya Pak Riki Agung. Pak Riki Agung. Siapa namanya? Namanya 2. Itu divonis sama dokter jantungnya lemah. Kekuatan jantungnya tinggal 18%. Jadi umurnya tinggal 18%. Itu yang vonis profesor, doktor, bla bla bla. Tolong dibawa pulang aja Bu. Nanti diajarin talqin supaya nanti
meninggalnya husnul khotimah. Coba drop gak tuh? Drop lah. Pindah lagi ke rumah sakit Siloam, profesor juga begitu. Pindah lagi ke rumah sakit EMC Sentul, begitu juga vonisnya. Pindah lagi ke rumah sakit Jantung Harapan Kita, begitu juga. Ya telepon, Pak Haji, Pak Agung, dokter udah angkat tangan semua, kata tinggal 18% sesuai dengan datanya nih, data ronsennya. Bu, saya mau ngobatin ibu kalau dokter udah angkat tangan, saya turun anak yatim kita pasti turun tangan. Tapi kalau selama dokter nggak angkat tangan ngapain? Dia sudah turun tangan Pak Haji, dokter udah angkat tangan, ya udah dia datang. Di sini Pak, boro-boro dipegang. Cuman saya ngelawak, kalau bisa saya mau telanjang bulat tuh. Dia ketawa Pak Rikinya, lepaslah, alhamdulillah datang pakai kursi roda, pulangnya jalan. Maksud saya, bisa gak Bapak dan Ibu udah jauh-jauh dari rumah datang ke Bogor, bisa gak bantu saya selama ada di ruangan ini, jangan ada nih hajatnya yang ada di otak, dilepas dulu. Titipin ke siapa? Mungkin yang bapak-bapak bisa dititipin ke ibu-ibu yatim. Ibu yatim tolong dielus dong pala saya. Jadi bapak jangan, ini enggak. Pulang dari RDAY di mobil keingetan. Besok hari Senin jatuh tempo. Lah, janganlah. Pasti lunas Pak. Dan ibu bapak pasti lunas. Enggak mungkin. Kenapa Pak Haji jamin kamu lunas? Satu jelek. Soalnya ada yang mengartikan gini Pak, namanya kan saya Sutomo Pak. Ada Sutomo. Ada teman yang mengartikan gini, Su itu cutek, Tomo itu telek, jadi cutek telek. Coba ulangi lagi. Su apa? Iya apa artinya? Kan nama saya Sutomo Pak. Sutomo. Teman itu yang seneng ngobrol tertawa. Jenengmu ki Sutomo, Su ki jenenge cutik, Tomo ki telek, cutik telek jenenge. Berarti gua ngomong nggak salah ya? Nggak salah ya? Iya, tepuk tangan dong. Padahal saya juga nggak tahu loh artinya, namanya nggak tahu. Cuman saya lihat, Ji, itu paling jelek berarti utangnya cepat lunas. Wajahnya gosong seperti telek keluar dari itu brutu. Intinya gini. Saya mau biar cepat terkabul, keluar dari sini 0,01%, jangan diingat hajatnya dulu. Bisa gak? Mau kawin, jangan diingat dulu. Kapan ya saya kawin? Pasti Pak. Yang penting Bapak alat kelamin ini masih ada gak? Oke, yang penting itu dulu. Bapak juga utang pasti lunas, rumah gak bakal dilelang, aset utuh. Nah, Bapak bantu saya itu yakinin dulu. Saya sudah tinggal di sini hajatnya, sudah saya taruh permasalahan saya di RDAY, pasti nanti Allah yang nyelesain, pasti Allah yang lunasin. Cuman memang Pak, kalau belum waktunya lahir nggak bisa lahiran, kalau belum waktunya mati nggak bisa mati. Kalau belum waktunya sholat asar, nggak bisa sholat asar karena belum waktunya. Begitu juga utang, kalau belum waktunya lunas, nggak bisa lunas. Kita kadang ngikutin konsultan goblok. Apa tuh konsultan goblok? Lo jual dong tuh buat lunasin utang. Kata Allah, kayaknya gue nggak ngajarin jual aset deh. Ini malah dijual asetnya. Janganlah, utang nanti lunas. Utang Bapak berapa? 150 juta. Negeri ini utangnya berapa? 7 triliun. 7.000 triliun. Santai aja tuh. Tepuk tangan dong. Baru utang ratusan juta udah ketar-ketir. Ini Pak Haji. Kemarin kan habis pindah rumah kan baru itu kemarin. Apa? Pindah rumah ke rumah istri kan baru 1 minggu pas kemarin. Itu malah kemarin tanahnya istri itu ditawar orang Pak. Berapa? Itu 700.000 per meter itu. Jadi pelakunya piro nek dijual? 330 juta. Wes bati dong. Pertanyaannya itu diambil atau tidak? Saya kan itu kan janganlah, jangan. Kita tidak mau jual tapi dia malah nawar seperti itu. Padahal kita tidak mau. Nggak usah.
Kecuali kalau dia mau belinya 500 juta buru-buru KI. Kalau 300 buat apa? Saya maunya 500. Kan tanah warisan itu loh maksudnya kan. Oke. Pokoknya gini Pak. Yakinin lunas tanpa bayar, lunas tanpa nyicil, lunas tanpa. Iya, ada contohnya Pak Bambang Anco nanti ngobrol. Ada namanya Bu Ai Sri Hartati. Banyaklah. Pak, ini Mas Regi, dia punya sepupu namanya Mas Dodi. Utangnya 1 miliar lebih. Apakah dia jual aset? Enggak, dia riado di sini. Betul Regi? Riado ya? Riado di sini. Dia tuh hampir cerai sama suaminya, sama istrinya. Istrinya namanya Mary. Tuh, enggak tuh. Dia di sini riado. Mau tahu kerjaannya riado apa? Bersihin WC-nya anak yatim. Dia kerja di perusahaan internasional, namanya perusahaan Nokia. Adanya di Gatot Subroto. Dia bersihin WC. Pulang kerja bersihin WC. Mau berangkat kerja bersihin WC. Jadi dia tidur di sini. Tiap hari nyuapin anak-anak yatim. Tiap hari. Yang gak bisa makan dia nyuapin. Baru dia tidur. Besok bangun tidur dia. Karena gak bisa sedekah uang. Kan uangnya udah dipotong sama duitnya udah masuk ke istrinya. Jadi dia gak punya duit. Tiap hari begitu. Gak sampai setahun Pak Riado di sini. Hutangnya lunas. Lunasnya dari mana? Ya pastilah dari mertuanya. Bagi waris. Jalannya ada aja gitu loh. Nah maksud saya, kamu bisa gak di otak kamu atau di otak... Lu tangan dong. Bapak dan Ibu kalau mau terkabul, bisa gak jangan offside. Nanti kalau saya jual warisan laku 300 sekian, saya mau bayar cicilan. Kok kata Allah, kok dia tahu sih jalan keluarnya? Jangan pura-pura nggak tahu aja lunasnya dari mana, gimana proses lunasnya. Jangan tahu, kita kan suka tahu. Emang gimana Pak Haji kalau tahu? Digonggong. Ini ada anjing nih lagi tidur. Kita pura-pura aja melipir gitu. Jangan anjing lagi tidur kita guk. Diterkam. Ya kan? Anggap aja tuh utang tuh anjing. Soalnya kan anjing tahu sendiri kan. Kitanya nggak minjem ditawar-tawarin kalau utang. Ayo bos, ambil bos, sayang nih bos buat nambah usaha bos. Giran kita nggak bisa bayar. Iya, debt collector datang, somasi datang. Itu kan namanya anjing. Ya kan? Maksudnya di kita aja. Nah, kalau anjing tidur, apa layaknya kita godain? Guk. Kira-kira diterkam nggak? Hah? Diterkam nggak? Diterkam. Tepuk tangan dong. Bisa gak biar cepat terkabul? Bapak dan Ibu jangan pengen tahu lunasnya pakai apa, lunasnya gimana, lunasnya pakai apa, lunasnya prosesnya apa. Jangan dulu, anggap aja Ibu melipir. Lagi tidur dia melipir. Ini enggak digodain pakai itu kayu, guk. Ya apa? Janganlah. Karena biar gimana juga anjing juga bermanfaat, ada manfaatnya walaupun dia najis. Buktinya diciptain tuh sama Allah. Utang walaupun dia galak, utang walaupun dia bahasanya kejam, tapi kan yang nyiptain kan Allah. Buktinya kok waktu kita ngajuin pinjaman cair. Pada saat kita di appraisal kok bisa sesuai dengan jaminannya hutang kita. Jadi anggap aja tuh utang seperti itu. Jadi ibu bapak melipir aja. Melipir. Udah jauh lari. Tepuk tangan dong. Hah? Ya emang bapak gak tahu yang namanya pengutang di Indonesia yang paling gede banget di zaman tahun 1996. Ayo, gak usah saya sebutin. Apal gak?
utangnya gede banget di negeri ini, di Bapindo atau di bank mana, utangnya gede 1,3 triliun kabur. Ketangkap gak sampai hari ini? Siapa namanya? Edi Tansil. Jadi melipir aja kayak Edi Tansil. Kabur. Yang belum kan anjingnya, ya kan? Karena anjingnya tidur. Masalah nanti pengakuan, urusan kita sama Allah nanti di akhirat, tenang aja. Allah kan maha pengasih dan penyayang. Ngapain mesti bayar utang di bawah mati? Betul, utang di bawah mati. Nanti kalau Allah kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tenang aja bos, jangan takut bos. Orang kita nipu aja bisa nggak ketahuan atas izin Allah, ya kan? Kok gitu Ji? Ini kan mantan penipu. Ah? Termasuk saya. Ya maksudnya kan ini kan bapak-bapak pada punya utang. Hajatnya pengen utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, kan berarti penipu. Karena gurunya penipu. Pokoknya inti gini. Mulai hari ini bisa gak Bapak dan Ibu jangan pengen tahu terkabulnya itu harus lewat mana. Jangan, karena ayatnya kan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nggak ada ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Kan nggak ada. Nggak usah dipikirin. Jangan mikir, jangan komen, jangan ngeluh. Itu dulu. Tapi kan Bapak dan Ibu enggak. Hah? Iya maksudnya jangan komen. Mulut atas sama mulut bawah mesti kompak. Lu mah enggak. Mulut bawah dicolok-colok kamu. Ntar dia bisikin suaminya. Papa, aku berisik nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa berisik, nggak apa-apa. Ya apa itu? Ini pengobatan apa ini? Selama Bapak masih mikir, selama Bapak pengen tahu lunasnya dari mana, selama itu jalannya nggak dikasih jalan sama Allah. Gitu, bisa gak? Insya Allah siapa? Ya, Bisa. jadi nanti kalau Bapak lihat apa, tepokannya utang lunas. Bapak lihat apa, utang lunas. Tukang sayur nggak lewat, istri nanya, Pak, tukang sayur kok nggak lewat? Itu tandanya utang kita mau lunas, Bu. Apa hubungannya tukang sayur sama utang? Pokoknya kata Pak Haji, Bu, yang negatif-negatif lawannya utang lunas. Iya dong. Ya, jadi lawannya negatif, positif. Lawannya negatif, positif. Ini kan enggak teman-teman. Lawannya negatif, negatif. Emang ada ayatnya gini. Habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Ada gak? Ya udah. Habis gelap, terbitlah terang. Bisa gak Bapak dan Ibu kalau lihat anak belum pulang, jangan marah-marah. Setuju. Lihat suami telanjang bulat, jangan marah-marah. Mbok dimainin alat laminnya, klitik. Bikin dia senang, ajak dia tidur. Ibu juga telanjang, kasih dia nenen. Nanti kita lapor sama suami kita. Papa jangan nenen mama yang sebelah kiri ya. Emang kenapa? Kemarin nenen mama kegigit. Tepuk tangan dong. Papa nenennya yang sebelah kanan aja ya. Bahasanya mama nenennya jangan yang sebelah kanan ya, sebelah kiri aja. Tadi kemarin papa kegigit nih mama. Ngomong gitu aja atau apalah bahasa. Tapi intinya nyenengin suami. Karena ayatnya Pak, ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi utang lunas penyebabnya apa? Kelonan. Wah gue setuju. Tepuk tangan dong. Punya mobil Mercy karena
kelonan. Sama siapa? Ya sama suaminya lah. Gak mungkin sama mantan lah. Mantan kalau bisa disantet aja. Jadi Bapak bantu saya biar cepat terkabul. Bapak juga berlaku. Kalau Bapak kesel, lihat apa yang Bapak nggak suka, Bapak langsung nepotnya hajat. Terkabul. Seperti siapa? Syekh Sudais. Seperti saya. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Rubicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam 3. Langsung nyebut 3. Kan anak saya 3, dokter sama SMA. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Fortuner terbaru 3, putih hitam. Kan anak saya 3. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil CRP, Honda CRP Prestige Turbo 3, putih abu-abu. Kok bisa Ji? Lah ini kan udah terbukti. Masa Bapak dan Ibu enggak? Ini enggak, lagi kesel. Wah, ngeluh, nggak boleh dong. Kalau Bapak kesel ngeluh, nanti ayatnya begini Pak. Habis gelap lagi. Jatuh tertimpa tangga itu Pak namanya. Hah? Jatuh tertimpa tangga. Iya. Ciri-ciri orang yang jatuh tertimpa tangga apa? Dia nggak ngelus dada, tapi ngelus perut, terus ngelus ke bawah. Ya nggak boleh lah. Lu tuh. Habis gelap terbitlah. Oke, bisa nggak? Bisa Pak. Harus bisa. Ada lagi? Satu Pak lagi. Boleh. Saya punya keluhan nih Pak, prostat nih Pak. Gampang. Ada istri gak? Ada. Jilatin di atas kontol kamu. Kalau nggak percaya, gua ada ibu yatim yang udah 85 tahun. Aku suruh jilatin itu lebih manja. Kadang istri susah Pak, dimintain gitu Pak. Cari wanita lain. Ada gak nih ibu-ibu yang jadi relawan? Saya kasih 10 miliar. Cash tunai ini sekarang. Ada gak ibu-ibu yang jadi relawan? 10 miliar. Ya cuman jilat doang Bu. Lu 10 miliar. Dia yang dijilat, gue yang rugi. Gampang lah bos. Siapa aja yang jilat boleh. Gak usah harus istri. Gak usah, bebas. Mau siapa aja. Gue kasih kebebasan lo. Ya kan bisa nanti. Ada? Mau? Mbe. Di bawah ada bandot. Lagu di bawah naik bandot ya. Ada lagi? Obatnya dijilat 99 kali, sehari 3 kali. Umur kamu berapa? 46. Enggak, lebih dari 46. Gitu. Misalkan kamu kemana? Udah, sembuh. Ada lagi? Udah, terima kasih Pak. Tepuk tangan dong, luar biasa.